Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, selamat sejahtera dan bahagia untuk saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saudara-saudaraku sekalian berada. Bersama dengan ini, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan sejarah pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada disebutkan sebagai negara Indonesia dan negara Republik Indonesia. Maka di situ diartikan ada kekuasaan negara Indonesia dan ada kekuasaan negara Republik Indonesia atau pemerintahan dalam negeri. Pada saat sejarahnya, Presiden Soekarno diangkat secara aklamasi atas dasar mufakat menjadi Presiden Indonesia. Sesuai dengan jabatan Presiden Indonesia yang diangkat melalui aturan peralihan, maka Presiden Soekarno memegang kekuasaan pemerintah negara Indonesia dan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pemerintahan negara menangani keseluruhan dibantu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Soekarno diangkat oleh PPKI menjadi Presiden Indonesia melalui aturan peralihan yang tidak ada batas masa jabatannya. Jadi tidak bisa diberhentikan sebelum masa peralihan selesai. Maka Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 mengangkat Mahkamah Agung yang sekaligus Mahkamah Agung mengangkat Presiden Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena adanya kegaduhan dan menganggap Presiden Soekarno mempunyai kekuasaan absolut dan otoriter, maka kelompok-kelompok itu yang terindikasi adalah dari Sarekat Islam pada bulan Oktober 1945 yang hanya selang beberapa bulan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia mengajukan protes karena iri. Padahal untuk menjadikan eksekutor dalam masa peralihan sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang murni nasionalis dan cerdas untuk membaca situasi dan kondisi, sehingga akan bisa memutuskan sesuatu hal dengan cepat dan bisa dipertanggungjawabkan atas nama bangsa dan negara. Bahwa kelompok-kelompok yang anti kekuasaan Presiden Soekarno akhirnya membagi kekuasaan menjadi dua, yaitu kekuasaan Presiden Soekarno sebagai Presiden Indonesia yang membawai pemerintah negara Indonesia dan pemerintahan negara Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan Presiden Republik Indonesia bukan dipegang Presiden Indonesia, melainkan dipegang oleh Perdana Menteri. Maka Presiden Indonesia tidak menggunakan wakil presiden, karena wakilnya adalah Perdana Menteri. Yang sebetulnya Perdana Menteri sudah menyalahi konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang mana menganut presidensil. Namun demi keutuhan bangsa dan negara, Presiden Soekarno mengalah karena kelompok-kelompok itu hanya haus kekuasaan dan akhirnya melakukan tindakan yang membabi buta. Keadaan selanjutnya bukan makin membaik, justru menjadi carut marut dikarenakan banyaknya pemberontakan yang terjadi di Indonesia yang bertujuan untuk memasukkan ideologinya serta melestarikan hukum peninggalan kolonial Belanda yang dilakukan oleh ormas-ormas yang anti terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dalam catatan sejarah ada disebut Masumi, PRRI Permesta, DITII, NII, dan PKI, yang juga yang terbaru saat-saat ini yang terus merongrong negara Republik Indonesia, ada FPI, HTI, dan kelompok-kelompok teroris yang lain yang banyak melakukan tindakan mengganggu ketertiban umum serta ingin mengganti ideologi Pancasila, bendera merah putih, negara Republik Indonesia, yang tujuan mereka untuk dirubahnya menjadi khilafah. Perlu saudara-saudara ketahui, yang menjalankan pemerintahan negara kita dari awal berdiri sampai sekarang mayoritas orang-orang beragama Islam. Kenapa selalu saja dimusuhi oleh mereka-mereka yang mengatakan dirinya Islam? Pertanyaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, itu Islamisasi atau Arabisasi? Banyaknya persoalan dalam negeri yang ditimbulkan dari ormas dan dari ideologi mana rakyat Indonesia pasti sudah tahu. Maka pemerintahan Presiden Soekarno yang diangkat melalui aturan peralihan bersama Komite Nasional Indonesia Pusat belum sempat membuat undang-undang pemerintahan negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar Pemerintahan Negara Indonesia serta garis-garis besar haluan negara yang akan ditetapkan MPR. Tapi dipaksa berhenti karena keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Keputusan itu mestinya batal demi hukum karena belum menjadi MPR yang ditetapkan. Ibarat pegawai masih calon pegawai tapi memecat kepala kantornya. Itu sangat jelas menyalahi konstitusi Indonesia. Sekali lagi, Presiden Soekarno harus mengalah. Kelompok-kelompok itu juga mendesak Presiden Soeharto untuk memfasilitasi kemauannya untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang akhirnya setelah Presiden Soeharto lengser, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sertifikat negara Republik Indonesia yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai wujud negara Indonesia diamandemen
yang maknanya berbeda dan banyak merugikan hak rakyat Indonesia. Dalam hal kedaulatan rakyat Indonesia atas negara Republik Indonesia dan berusaha terus melestarikan HIR maupun BW sebagai referensi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta hukum agama yang hanya berorientasi pada denda, bukan pembinaan, bukan bersumber dari Pancasila, maka disahkannya eksekusi mati. Dan bila bersumber dari Pancasila, yang dihukum mati adalah hak sosialnya karena dianggap membahayakan. Lagi pula, hukuman mati yang saat ini sama saja mencabut hak Tuhan Yang Maha Esa. Dari pemaparan semua itu, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia menghimbau kepada saudara-saudara untuk menganalisa dan merenungi itu semua. Selamat merenung saudara-saudaraku, selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.